tentang kakak. Boleh dong perkenalan dirinya? Kenalin, nama saya Mbak Lia. Saat ini saya sedang menjalani saya berjualan baseball. Udah berdiri sejak tahun 2025 dan sekarang punya 2 cabang. Yang pertama di Jalan Bina Kerja, yang kedua di Jalan Mang. Jadi usahanya kakak. Kita F&B, bikin makanan. Kalau boleh tahu kak, bagaimana awal mula kakak mulai usaha ini? Sebenarnya saya sudah suka berwirausaha sejak kecil ya. Maksudnya adalah bibit calon pengusaha gitu kan. Dan coba banyak macam jualannya. Namanya kita usaha ini kan naik turun gitu kan. Makanya udah banyak coba menu-menu lain. Akhirnya bikinlah resbol. Kebetulan kan karena dekat sama mahasiswa kan, itu juga tentunya aja mau sesuatu pengennya tuh yang simple, mudah. Kita kan menyesuaikan kan, karena posisinya juga di dekat kampus. Makanya kita jual cashball, namanya Teras Cashball di harga 10.000-an aja. Nah, apa motivasi utama dan usaha kamu? Motivasi pertama udah pasti tekad ya, terus untuk mengikuti kehidupan hari-hari tentunya awalnya. Tapi ya mungkin udah bidangnya di usaha jadi diteruskan gitu. Apa tantangan terbesar dalam usaha kakak ini kak? Karena saya berjualan di daerah kampus. Jadi tantangan terbesar tentu aja kalau ini sih misalnya libur omset turun gitu kadang-kadang kan. Terus perubahan selera. Karena semakin kesini tuh dunia F&B ini semakin FOMO gitu loh. Ada yang viral, ada yang baru. Jadi kita sebagai pembisnis, iya ceritanya kayak gitu ya kan. Pembisnis itu harus beradaptasi gitu. Gitu sih. Terus kak, apakah kakak dalam usaha ini pernah mengalami kegagalan? Tuh bagaimana cara menghadapinya kak? Tentu aja dalam usaha itu kita ada gagal, ada berhasil ya. Sebenarnya belum berhasil banget. Namanya kita naik turun. Tapi kuncinya adalah nggak takut mencoba aja sih. Gitu. Apa yang membuat usaha kakak ini bertahan sampai sekarang kak? Jawab, mati kan kak? Ya, alhamdulillah sih mau jalan 1 tahun. Yang membuat kami berusaha tentunya aja menjaga kualitas ya. Kuantitas juga itu penting dari yang paling penting itu adalah pelayanan kepada customer gitu ya. Itu yang paling penting, itu yang kami utamakan. Jadi kalau pelayan itu customer itu nyaman, suka dengan apa yang kami beri gitu kan, apa yang kami masak, tentu aja mereka akan bertahan kan, bakal jadi langganan gitu. Lalu kak, apa ada keunikan dari produk jasa yang kakak berikan ini? Tentu aja karena kita di sini jualan resbol. Memang rata-rata menunya ayam geprek, tapi kan ini dibungkus lebih minimalis gitu kan, lebih mudah dibawa kemana-mana, terus harganya juga murah dan ada beberapa menu spesial seperti geprek bakar. Kami tuh punya 6 macam sambal lah. Ada barbecue, ada black pepper, geprek bakar, sambal mata, bakal ada suwir. Seperti itu. Jadi yang termasuk banget bestseller tuh geprek bakar itu kan juga jarang kan. Itu sih paling yang cukup menonjol lah. Sebelumnya kak, ini usahanya tuh sendiri atau bertim gitu kak? Kebetulan saya usaha sendiri, tapi saya juga menggait tim-tim yang lain. Gitu. Terus bagaimana cara kakak mengolah karyawan atau anggota tim kakak ini? Tentunya aja setiap pagi kami mengadakan briefing ya, karena di sini cukup ramai, di sini cukup padat gitu kalau ada yang membeli kan. Jual kemana pula, kami punya 2 cabang, tapi di Bina Krida ini yang cabang pusatnya, yang masaknya memang di sini, di Bangau itu tinggal jualin aja kan. Jadi ya setiap pagi itu di briefing, kayak dikasih tahu harus apa, harus seperti apa, biar kompak lah timnya gitu. Dan masing-masing udah punya tugas yang masing-masing kan, jadi udah tahu. Kak, pernah terjadi konflik nggak kak sebelumnya tuh? Bagaimana kakak menyelesaikannya? Sebelumnya sih nggak ada konflik ya antar karyawan, paling cuma kesalahpahaman aja. Dan itu bisa diluruskan lah dengan jalan baik-baik gitu. Nggak sampai parah gitu ya kak? Nggak sampai parah banget. Terus kak, di dalam produk ini kan jenis usahanya makanan kan kak? Itu pernah melakukan inovasi nggak kak? Contohnya gimana kak?
Tentunya aja pernah ya. Salah satu contohnya ya geprek bakar tadi. Biasanya kan orang ayam geprek itu kan identik dengan ayam digeprek terus dikasih sambal bawang sama terasi. Kalau kami di sini geprek itu dibakar, udah dikasih sambal terus dibakar lagi kan. Tentunya aja itu menunya nggak sama-sama di tempat-tempat lain seperti itu. Pernah mengambil risiko yang paling besar tuh apa, Kak? Ngambil resiko paling besar itu ya sebenarnya buka usaha ini resikonya besar karena kan ada ancaman untuk apa ya tidak laku, sepi gitu kan. Memang awal-awal saya juga sedikit-sedikit lah, nggak yang sampai banyak-banyak, biasa cuman sekitar 50 porsi, 100 porsi lah paling banyak. Sekarang kan udah sampai 500 porsi ya, seperti Alhamdulillah itulah. ya, Kak, Ya. lancar. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Apa saran dari Kakak untuk mahasiswa yang ingin menjadi wirausaha? Saran saya sebagai wirausaha kecil-kecilan ya, untuk mahasiswa kita jangan takut lah. Saya juga mahasiswa dulu kan. Jangan takut untuk mencoba. Kalaupun kita gagal, berdiri lagi. Karena ya kalau namanya usaha itu nggak ada yang namanya selalu untung kan. Ada juga yang namanya selalu rugi gitu kan. Kayak gitu sih, itu sarannya.